Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lopez Gunawan, NIM 2010246, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana datangnya korupsi di dalam kehidupan setiap masing-masing karakter. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Masalah korupsi tidak henti-hentinya terjadi. Korupsi juga merupakan penyakit yang dibuat dengan secara sendirinya. Penyebab datangnya korupsi berdasarkan karakteristik seseorang yang berasal di dalam diri sendiri, yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari luar. Faktor internal terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sifat serakah atau tamak atau rakus. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta, padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadi korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, pejabat tinggi, dan hidup berkecukupan. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan. Perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit tertepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang kedua, faktor penyebab eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 5. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang untuk melakukan keserakaan mereka. Aspek sosial adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya masyarakat hanya menghargai seseorang yang kaya yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada penjabat. Korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Menurut teori Marton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesepakatan untuk mencapai, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kompetisi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagian faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari
celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasal dan multitafsir, dan adanya kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap perilaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan meluap uang negara. Yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utamanya korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan yang tinggi. Banyak kita lihat pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Di negara dengan sistem ekonomi monopolitik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesepakatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka atau sekutunya. Yang kelima, aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberikan adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengadaan manajemen. Berikut merupakan penyebab-penyebab terjadinya korupsi yang berdasarkan pada diri sendiri, karena dilemahkannya dengan uang dan memiliki sifat yang tidak pernah merasa cukup dan puas, sehingga menimbulkan sikap diri yang tamak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.